Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azahari dengan NIM akhir 172. Pada video kali ini saya akan mendownload Ubuntu dan juga mengaitkannya ke GNS3. Selanjutnya saya akan tutorial bagaimana cara menggunakan NAT dan juga untuk DNS server di MikroTik-nya yang ada di Winbox sendiri. Oke, langsung saja di sini. Untuk teman-teman perlu langkah awalnya itu perlu mendownload Ubuntu terlebih dahulu, ISO-nya. Ini di sini banyak sekali versinya. Teman-teman dapat membukanya di CTimage Ubuntu di sini. Nah, di bagian sini itu ada banyak versinya. Tapi di sini saya menggunakan versi 22.0. Sorry, saya menggunakan versi yang terbaru, yaitu 24.04.2 LTS. Nah, di sini teman-teman perlu mendownload ISO-nya sendiri. Nanti ISO-nya itu akan kita download di VirtualBox. Nah, teman-teman dapat memilih yang bagian ini 24.04.2. Nah, di sini. Ini merupakan versi yang saya gunakan. Oke, jika teman-teman sudah mendownload file ISO-nya, teman-teman bisa pergi ke Oracle VirtualBox, selanjutnya ke bagian mesin dan add di sini. Nah, di sini teman-teman sudah dapat memasukkan namanya, yaitu Ubuntu. Untuk foldernya dapat teman-teman atur di mana. Terus image, terus nanti secara langsung itu nanti di bagian versionnya itu pergi ke bagian Linux, karena ini juga termasuk Linux. Jika sudah next, teman-teman dapat mengatur RAM-nya memakinya berapa, terus penyimpanannya berapa, itu teman-teman dapat atur. Nah, jika sudah finish, dapat pergi ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini teman-teman dapat atur di bagian adapternya di sini networknya. Di sini teman-teman dapat kosongkan. Kenapa dikosongkan? Untuk di sini kan untuk internetnya sendiri kita nanti akan menyambungkannya dari GNS3. Oke, jika sudah semuanya itu teman-teman dapat start. Nah, kalau di sini kebetulan saya sudah terlebih dahulu, jadinya ketika saya sudah ada file di sini itu kayak nickname, terus pengaturan yang lainnya itu sudah saya setting terlebih dahulu. Jadi jika pengguna baru itu ketika mau ngerunning itu perlu menginstalnya. Jadinya ada beberapa bagian yang perlu diatur. Dari nanti ada bagian penyimpanannya diatur, terus location-nya diatur, terus nama dari penggunanya juga perlu diatur. Nah, kalau di sini saya sudah mengaturnya terlebih dahulu karena dalam prosesnya itu cukup lama. Kalau menggunakan laptop saya itu cukup lama. Jadi untuk agar tidak terlalu memakan waktu, itu saya lebih dahulu men-settingnya. Jadi sebelum tampilannya berbentuk seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, sebelum tampilannya seperti ini, itu teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Itu nanti tinggal diikuti saja. Dari konfigurasi keyboardnya juga ada. Terus nanti ada bagian setting. Di bagian penyimpanannya itu ada dua. Nanti teman-teman dapat memilih yang bagian pertama ada hijau gitu, itu dicentang. Terus next, posisi teman-teman itu kalau saya itu di Jakarta, itu setelah itu di next. Terus bagian profile itu dapat diisi sesuai profilnya teman-teman. Nah, jika sudah itu nanti ditunggu untuk penginstalannya. Jika sudah nanti di restart dan bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah masuk. Jadi saya tinggal perlu memasukkan kata sandinya saya. Oke, login file salah kata sandi.
sorry, ntar. Untuk loginnya bentar ya. Oke, sudah. Tadi salah sandi, sorry. Nah, untuk masuk seperti yang saya sebutkan tadi perlu menggunakan WiFi. Jadi bukan WiFi, yaitu password. Nah, teman-teman dapat masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jika sudah seperti ini tandanya kita sudah berhasil masuk ke Lubuntu-nya. Nah, di sini ada banyak ya jika ingin Advanced Network ini untuk menyambung ke bagian network. Dan di sini banyak sekali bentuknya. Di sini ada terminal dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih ini sama. Kalau dilihat dari tampilannya nih sama mirip-mirip seperti Windows. Nah, jika sudah kita exit terlebih dahulu, kita akan menautkannya di UNS3. Power of the machine. Oke, terus teman-teman dapat meng-close Oracle-nya. Terus pergi ke arah bagian UNS3. Sini kita run as administrator saja. UNS3. Oke. Kita run as administrator ini fungsinya agar jadi beberapa file itu perlu run as administrator agar tidak error gitu. Beberapa ya, cuman untuk menghindari saja kita perlu menghubungkannya. Oke, connect terlebih dahulu, kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah ini saya buatkan saja namanya Lubuntu. Oke. Jika sudah sorry, do you want to vision? Oke, no. Oke, jika sudah teman-teman dapat pergi ke bagian edit, terus bagian preference ini untuk menautkan Lubuntu yang sudah kita download tadi di VirtualBox. Teman-teman dapat mengklik new, terus ini oke, kita tunggu sebentar, sorry. Nah, Lubuntu, oke, finish. Jika sudah, teman-teman dapat mengklik apply dan bagian oke. Ada error. Saya buka server saja. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk sini kita sudah berhasil menautkan. Kita akan mencoba untuk ngeping ya. Ngeping menggunakan VPCS terus internet switch. Oke. Nah, ini kita ganti saja namanya terlebih dahulu, klik kanan dan di change hostname Lubuntu 1. Oke, nah ini teman-teman dapat menautkannya saja menggunakan kabel ini net 0 nyambung ke bagian Ethernet 0. Di sini Ethernet 1 nyambung ke bagian Ethernet 0. Oke, jika sudah teman-teman dapat mengklik bagian hijau sini untuk nge-start. Ini pastikan dia hijau ya. Dari Lubuntu dan juga switchnya. Secara otomatis ntar kita bisa lihat ya dari Lubuntunya akan jalan sendiri. Oke, dari sini. Jika hijau seperti ini berarti berhasil. Nah, kita akan coba untuk menambahkan IP-nya dengan cara mengklik kanan terus konsol. Nah, di PC satunya kita tambahkan sebuah IP. Kita klik 192.168.1.1/24. Oke, kita klik, kita save saja. Nah, jika sudah, kita akan mencoba untuk menambahkan juga di bagian Lubuntunya.
Oke, di sini ini biar lebih kecil ya. Nah, jika sudah teman-teman dapat untuk menambahkan IP-nya, dapat pergi ke bagian sini, pojok kiri, tekan di bagian preference, terus bagian advanced network configuration. Nah, tekan ini 2 kali, di sini artinya sudah tersambung ya dari wired-nya, atau bisa dibilang dari sambungan yang ke switch-nya. Oke. Nah, ini teman-teman dapat pergi ke bagian ini IP4 path, terus tekan add untuk menambahkan address-nya. Di sini saya tambahkan saja 168.2. Netmask-nya 255.255.255. Oke, tinggal klik ini terus save. Nah, ini kita coba untuk menyambungkannya. Oke, kita coba ngeping ya. Ngeping putih ini ke arah Lubuntu-nya. Oke, ternyata sudah bisa ya. Ini ngeping ke arah Lubuntu-nya. Mana dia? Nah, ini. Oke, kita coba untuk ngeping dari Lubuntu ke sana. Mengklik kanan di bagian sini, pergi ke bagian System Tools dan ke Q Terminal. Oke. Oke, di sini kita ping 192.168.1.1. Oke, ternyata bisa. Untuk menghentikannya, tinggal Ctrl C. Oke, sudah seperti itu. Oke, itu cara kita sudah berhasil menautkannya ya dan mendownload Lubuntu-nya juga. Nah, jika sudah, ini dapat di shutdown. Ini dapat di shutdown. Yes. Terus ini juga dapat di quit. Oke. Nah, ini juga dapat dihentikan. Yes. Oke, jika sudah ini teman-teman dapat silang. Yes. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan NAT. Buka Oracle. Jadi NAT itu adalah proses menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat public. Jadi itu NAT itu kayak semacam jembatan untuk menghubungi IP dari pabrik ke IP lokal kita yang menggunakan LAN. Nah, itu contohnya ini ada fungsinya memudahkan komunikasi. Terus di sini contohnya kita memiliki jaringan lokal masing-masing. Anda ingin login ke ini, jadi dengan menggunakan NAT itu kita dapat mengaksesnya. Nah, NAT itu dapat memungkinkan kita untuk perbanyak perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP public begitu. NAT itu Network Address Translator, dan juga di sini kita akan menggunakan DNS. Jadi DNS itu adalah semacam penerjemah. Contohnya ketika teman-teman ingin membuka Google nih, Google. Nah, request dari kita Google itu akan dikirim ke server. Nah, dari server itu akan menerjemahkan. Jadi di bagian DNS itu akan menerjemahkan dari yang Google, nama Google itu diterjemahkan ke dalam IP-nya. Nah, dari IP-nya itu akan dikirim ke
kita lagi kembali gitu. Jadi DNS itu menerjemahkan dari nama domainnya dari Google ke alamat IP-nya. Oke, di sini kita ingin simulasi NAT dan DNS server. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, di bagian mikrotik ini kita clone. Ini kita ganti saja namanya. Mikrotiknya kita ganti dengan nama NAT. Oke, terus ini terus tekan next, full clone. Oke, nah kita tarik ke atas sini. Oke, jika sudah teman-teman dapat close. Sebelum itu kita setting di mikrotik ini untuk network yang pertama ini, adapter pertama kita taruh NAT karena kita ingin menggunakan NAT ya untuk sebagai jembatan lah gitu ya. Nanti kita sebagai jembatan untuk internetnya, karena di jaringan pabrik itu kita bisa terhubung ke internetnya. Jika untuk lokalnya kita tidak bisa. Nah, untuk adapter kedua ini kita enable, terus kita isi ke host only adapter. Kenapa host only adapter? Karena kita ingin monitoring menggunakan Winbox sendiri. Nah, untuk monitoring mikrotiknya sendiri ke Winbox-nya kita menggunakan host only adapter. Untuk bagian ini adapter 3 sama 4 tidak perlu, yang perlu itu hanya dua ini. Ini untuk bagian NAT-nya, sini untuk bagian monitoringnya. Klik OK. Nah, jika sudah, ini kita bisa close. Terus pergi ke buka lagi di bagian GNS3. Kita run as administrator. Nah, kita tunggu terlebih dahulu karena ada login biasanya. Nah, sini. Nah, jika sudah ini teman-teman dapat mengkliknya. Oke, kita akan membuatkannya nama ya. Oke, kita buat dengan nama NAT. Mikrotik NAT. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk bagian edit preference, terus bagian VirtualBox kita menautkan yang tadi. Yang tadi itu cloning dari yang sudah kita buat tadi, yang isinya ada untuk adapter pertama ada NAT dan juga yang adapter kedua ada host only. Klik new, kita tunggu sebentar, klik mikrotik NAT. Nah, ini finish. Oke, teman-teman dapat pergi ke bagian setting, edit. Nah, adapternya ini kita tambah ya, tambah jadi 3 karena yang pertama untuk NAT yang terhubung dengan internet, yang kedua untuk host only adapter agar kita dapat monitoring dengan Winbox, dan yang ketiga ini nanti untuk bagian LAN-nya atau lokal, bagian jaringan lokalnya. Apply terus tekan OK. Oke, kita perlu menambahkan di sini ada Ubuntu, terus ada mikrotik NAT, terus ada VPCS, terus ada switch. Oke, di bagian NAT-nya ini kita edit dulu namanya, change hostname. Oke, terus bagian Ubuntu kita change hostname. Nah, oke, mikrotik NAT-nya ini kita perlu menyambungkannya. Nah, kita hanya bisa lewat Ethernet 2 karena Ethernet 0 untuk NAT dan Ethernet 1 untuk host only adapternya. Sambungkan ke switch Ethernet 0 dari PC PVCS atau virtual PC. Ini nyambung ke Ethernet 1 dan Ubuntu Ethernet 0 nyambung ke Ethernet 2. Oke. Kita tunggu sebentar. Jika sudah, ada teman-teman dapat mengklik start. Ini untuk start semuanya.
Oke. Oke, setelah itu teman kita masuk ke bagian sini, Ubuntu. Sorry, kita masuk ke bagian sini, Winbox. Kita masuk ke bagian Winbox. Nah, di sini ada Microtik Master. Teman-teman dapat connect menggunakan MAC address untuk connect-nya. Oke, di sini saya besarkan saja. Nah, dari interface-nya, oke, kita dapat lihat ya. Jadi di sini ada ada tiga. Ada yang terkonek ke bagian sini. Ada Ethernet 2. Jadi Ethernet 2 ini yaitu sini dari VirtualBox-nya. Jadinya teman-teman dapat mengklik saja. Untuk ini kita ganti namanya. Ethernet 3 ini kita ganti namanya. Nah, kita ganti LAN karena ini nyambung ke bagian LAN. Terus Ethernet 2 ini kita ganti karena sebelum itu yang Ethernet 1 ini karena menyambung ke NAT dan ganti NAT, apply OK. Terus ini kita ganti ke host only adapter, apply terus OK. Jadi di sini yang jalan ini host only adapternya ya, yang dari sini VirtualBox-nya. Setelah itu teman-teman dapat pergi ke bagian IP address. Nah, di sini kita sudah dapat IP dari NAT-nya, dari pabriknya. Nah, kita perlu menambahkan satu IP lagi. Nah, teman-teman dapat menambahkannya IP address-nya 92.168.1.1/24. Terus ini kita ganti. Oh, ini untuk NAT-nya ya, ini untuk NAT-nya. Host only adapter. Ya, interface-nya untuk yang bagian 1.1/23/1/24. Saya lupa di bagian oke, menyambung ke bagian LAN-nya ya. Sorry, saya lupa ke bagian LAN. Oh iya, karena ke laptop, ke PC. Itu apply bagian oke. Nah, itu sudah X. Terus kita dapat pergi ke bagian DNS. Nah, di bagian DNS ini teman-teman dapat menambahkan server dari Google-nya sendiri. Oke, saya menambahkan server dari Google. Oke, terus ini allow remote ini untuk DNS servernya agar aktif. Nah, teman-teman dapat mengklik apply dan oke. Selanjutnya juga kita perlu di bagian firewall-nya. Ini di bagian NAT-nya plus, terus di bagian interface, sebentar. Sorry, di bagian NAT, terus interface-nya tuh bagian
configuration, masuk ke bagian masquerade, terus bagian ini ether. Oh ini sorry ya, ini kita ganti namanya. Ini kita ganti namanya, bukan NAT. Sorry, ini kita internet aja. Internet. Oke, apply. Oke, nah kita akan mencoba ngeping ke arah Google-nya. Google.com. Oke, ternyata Google-nya sudah bisa ternyata. Tapi ada masih timeout. Ctrl C. Jika sudah, ini saya minimize, pergi ke bagian Gen S3, terus pergi ke bagian PC1. Di PC1 kita dapat memasukkan IP-nya ya. Kita setting IP 192.168.1.2/24. Untuk gateway-nya kita samakan .1.1. Oke, jika sudah kita save. Ini kita tambahkan lagi untuk IP DNS sama juga 192.168.1.1. Oke, kita dapat save. Kita dapat lihat show. Oke, di sini sudah masuk ya. Setelah itu minimize, teman-teman dapat pergi ke bagian, masuk ke bagian sini Lubuntu-nya. Kita akan men-setting IP-nya. Sorry. Oke, nah jika sudah, teman-teman dapat masuk ke bagian sini. Kita tunggu sebentar. Oke, terus masuk ke bagian preference, advanced configuration. Kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Ini klik 2 kali. Pergi ke bagian IPv4 setting. Karya ini belum koneksi dulu. Oke. Di sini saya menambahkan untuk IP address-nya 192.168.1.3. Untuk bagian sini kita delete terlebih dahulu. Nah, bagian network-nya 255.255.255.0. Bagian gateway-nya 192.168.1.1, karena ini yang menuju ke arah DNS-nya 168.1.1. Nah, jika sudah save, oke, ini kita minimize. Kita akan mencoba ini Q terminal. Yes, connected. Kita ulang ping, coba ke arah 68.1.1. Oke, bisa. Ini ke arah gateway-nya. Ctrl C untuk menghentikan. Kita ping ke arah PC-nya. Oke, bisa. Ctrl C. Kita akan mengeping ke arah Google. Sorry. Oke. Kita Ctrl C aja. Ini masih ada kendala. Jadi kendalanya itu ada di bagian buka Winbox. Ini kita setting
Ini setting di bagian IP, terus firewallnya, DNS-nya kita lihat ini sudah di bagian IP-nya pergi ke bagian firewall, terus NAT ini tambahkan, ini benar, ini untuk action-nya kita ganti ke masquerade, terus out interface-nya kita ganti ke LAN. Oke, kita silang, kita coba kembali. Apakah bisa nge ke arah Google? Oke, ternyata bisa ya. Bentar, kita tunggu. Coba kita mencoba untuk membuka. Kita tunggu Firefox-nya. Itu kita lihat juga di sini. Teman-teman kalau ingin selain menggunakan terminal ini, juga ada sini arah ngeping. Nah, ini kita bisa tes ke arah google.com start. Nah, ini bisa. Tinggal dihentikan saja pakai stop. Oke. Nah, ini bentuk dari DNS-nya. Jadi seperti yang saya bilang tadi begitu ya. Oke, ini coba kita search. Bentar. Search ke arah Google. Oke, coba saya buka lagi. Ini agak atasan. YouTube. Oke, tidak bisa, berarti kita coba ulang setting di bagian IP, terus firewall. Ini kita menggunakan internet. Apply, oke. Nah, kita ulang bagian YouTube. Ini belum menyambung sepertinya. Bentar. Oke, ini belum nyambung. Kita sambung ulang. Oke, ini teman-teman dapat menggunakannya ya. Jadi kayak bisa di klik kanan, terus ini enable dan disable untuk networkingnya. Jika ada bermasalah, teman-teman dapat enable, disable terlebih dahulu baru enable. Ini saya tutup satu window, terus ini try again. Oh, connection loss, bentar. Oke, kita enable lagi. Oke, ke arah Google. Oke, ternyata bisa ya kita ngeping ke arah Google. Coba saya buka YouTube. Cancel.
Nah, oke, sudah bisa ya. Jadi itu kalau teman-teman jaringannya gangguan, dapat pergi ke bagian sini, itu klik bagian sini dan enable, disable terlebih dahulu baru enable. Tadi itu yang bermasalah itu ada di bagian sini firewallnya, jangan lupa di bagian firewall NAT-nya. Ini Ethernet internet ini yang menyambung ke NAT-nya. Terus ini diatur, terus actionnya masquerade. Terus juga di bagian IP dan address ini pastikan ada 2 IP dan juga IP ke DNS-nya. Untuk DNS server ini yang mengubah alamatnya, alamat domainnya ini diatur ke arah, ini arah Google ya, servernya ke arah Google. Dan ini juga jangan lupa di allow remote gitu. Oke, sekian tutorial tentang menginstal Ubuntu, menginstalnya di VirtualBox, terus menautkannya di DNS tree. Terus kita juga tadi belajar tentang menggunakan NAT dan DNS server di Winbox. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.